Menurut pemahaman saya, peran penting HPLC anti-solvent memainkan peran penting dalam bidang farmasi, yaitu yang pertama, sebagai pemantauan rilis obat, di mana HPLC digunakan untuk memantau proses rilis obat dari formulasi farmasi. Ini penting untuk memastikan bahwa obat dapat dirilis secara efektif dari formulasi dan dapat diakses oleh sistem tubuh yang diinginkan. Kemudian yang kedua itu sebagai studi stabilitas, di mana studi stabilitas obat adalah bagian penting dari kontrol kualitas obat. HPLC digunakan untuk menunjukkan bahwa konten obat dalam formulasi tidak berubah seiring waktu, dan untuk mengidentifikasi dan mengkuantifikasi produk degradasi jika terjadi. Kemudian yang ketiga itu HPLC digunakan dalam penelitian biomedis dan terapi untuk memahami proses normal dan penyakit dalam tubuh manusia. Analisis obat dan metabolit dalam cairan tubuh seperti plasma, serum, atau urin adalah salah satu penggunaan paling menantang tetapi paling umum dari HPLC. Hal ini memungkinkan penelitian tentang interaksi obat dengan protein plasma dan efeknya terhadap kesehatan, serta HPLC anti-solvent memainkan peran penting dalam memastikan keakuratan dan efektivitas obat dalam penggunaan klinis serta dalam penelitian yang mendalam tentang interaksi obat dengan sistem tubuh. Contoh yang pertama yaitu pada validasi metode analisis kromatografi cair kinerja tinggi untuk penetapan kadar amoksisilin dalam plasma secara in vitro, di mana pada jurnal ini menggunakan fase gerak metanol dan buffer kalium dihidrogen fosfat dengan perbandingan 10:90 serta kolomnya 18:15 cm dikali 4,6 mm dan panjang gelombangnya 230 nm. Terlihat pada spektrumnya di mana penetapan kadar amoksisilin dalam plasma secara in vitro dengan menggunakan metode HPLC ini menunjukkan hasil kadar yang rendah, dan semakin rendah konsentrasi maka kadarnya semakin rendah karena bioavailabilitas amoksisilin dalam plasma darah sangat rendah, sehingga jika menggunakan kadar yang sangat kecil, kadar amoksisilin dalam plasma tidak dapat terukur. Yang kedua yaitu contohnya validasi metode analisis kapsul rifampicin dengan HPLC PDA. Pada jurnal ini, pemisahan HPLC fase geraknya menggunakan dapar untuk melakukan pemisahan rifampicin. Dapar yang umum digunakan dalam HPLC adalah dapar fosfat karena asam fosfat memiliki 3 hidrogen terionisasi. Dapar fosfat membuat sistem buffer yang efektif pada nilai pH sekitar 2,7 dan 10. Asetonitril digunakan karena kekuatan eleuotropiknya yang kuat, viskositas rendah yang mengarah pada efisiensi kolom yang tinggi, dan transparansi UV yang baik. Pada spektrum yang terlihat, pemisahan dengan fase gerak tersebut mengakibatkan rifampicin terdeteksi pada menit ke-6,9, namun tidak sepenuhnya terelusi. Waktu retensi solut dipengaruhi oleh pH yang mempengaruhi tingkat disosiasi analitnya.